Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rizka Indasari di video pembelajaran IPS. Adapun materi kita yang akan kita bahas adalah mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Kriteria yang digunakan sangat beragam, seperti umur dan jenis kelamin. Kemudian ada juga pendidikan, agama, geografis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk itu dikaji dengan tujuan pertama, setiap penduduk memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Kemudian yang kedua, menata sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sesuai dengan perkembangan penduduk. Kemudian yang terakhir, mengendalikan dan memantau pemanfaatan sumber daya alam agar dapat hidup berkelanjutan. Pengelompokan penduduk itu dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan. Adapun gambaran komposisi penduduk yang ada di Indonesia, pertama, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, komposisi menurut umur itu biasanya dijabarkan dalam kelompok-kelompok umur 5 tahun. Sedangkan menurut jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Adapun untuk umur penduduk itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, umur 0 sampai 14 tahun itu dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Kemudian yang kedua, ada umur 15 sampai 64 tahun, itu dinamakan usia dewasa atau disebut dengan usia kerja atau usia produktif. Kemudian yang ketiga, umur 65 tahun ke atas, dinamakan usia tua atau usia tidak produktif atau usia jompo. Guna mengukur komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, biasanya digambarkan melalui piramida penduduk, yaitu grafik balok komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur yang dibuat secara horizontal. Bentuk piramida penduduk itu dibedakan menjadi 3, yaitu piramida penduduk muda, piramida tetap, kemudian piramida penduduk tua. Kalau piramida penduduk muda itu bentuknya seperti limas atau kerucut. Bagian bawahnya besar, makin ke puncak makin sempit. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa. Hal ini menunjukkan banyaknya tingkat kelahiran, jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada piramida tetap atau stasioner. Nah, bentuk piramida ini seperti granat, di bagian atas dan bawahnya hampir sama. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk tetap, sebab tingkat kematiannya rendah dan kelahirannya juga tidak tinggi. Kemudian yang terakhir, bentuk piramida penduduk tua atau konstruktif. Bentuk piramida ini seperti batu nisan, di bagian bawah kecil dan di bagian atasnya besar. Piramida ini menggambarkan penurunan angka kelahiran sehingga jumlah penduduk muda lebih sedikit daripada penduduk dewasa. Kemudian yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan ini didasarkan pada kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Kemudian yang ketiga ada komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan ini
adalah susunan penduduk atau pengelompokan penduduk yang didasarkan pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jenjang pendidikan itu terdiri atas pendidikan dasar atau SD, MI, SMP atau MTS. Kemudian pendidikan menengah, SMA atau MA. Kemudian pendidikan tinggi itu ada sekolah tinggi dan universitas. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu negara itu akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang tinggal di negara tersebut. Susunan penduduk menurut pendidikan itu dapat dipergunakan oleh penentu kebijakan pendidikan seperti penentuan penambahan sekolah, kemudian penambahan guru, buku paket, penambahan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang keempat ada komposisi penduduk menurut agama. Nah, pengelompokan ini berdasarkan kepada agama yang dianut oleh penduduk. Adapun agamanya, contoh misalkan seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan juga Buddha. Nah, negara memberikan kebebasan bagi semua penduduknya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan memilih tersebut merupakan hak asasi manusia dan karena itu dilindungi oleh negara. Tidak diperbolehkan seseorang atau sekelompok orang itu memaksakan kehendaknya terhadap orang lain untuk dapat memilih agama tertentu. Kemudian yang terakhir ada komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis desa dan kota. Nah, secara geografis, penduduk itu dapat dibagi berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah di desa dan di kota. Biasanya, sebagian besar penduduk negara-negara maju itu tinggal di perkotaan. Sedangkan negara-negara yang miskin dan negara berkembang seperti negara Indonesia itu sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Nah, penjelasan materi pada kesempatan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang harus kalian kerjakan yang sudah tertera di layar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.